Smart FM Business and Inspiration Smart Listener, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama dengan kami ya. Saya izin untuk menyapa Anda di jaringan Smart FM Network di 10 kota jaringan Smart FM di kota-kota Anda. Untuk Anda yang bergabung di Jabodetabek Smart Listener, selamat pagi. Selamat menyongsong pagi hari ini ya, walaupun sudah akhir-akhir ini detik-detik akhir menuju pergantian tahun, tapi harus tetap dilalui dengan penuh semangat dan optimisme. Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, halo, selamat bergabung bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Anda juga yang ada di Medan, Palembang, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. Bagaimana di sana, Smart Listeners, kemeriahan menuju detik-detik tahun baru, apakah sudah terasa? Kayaknya sudah banyak ini ya, kalau di Jakarta sendiri, Pak Arfan, sudah banyak yang jualan trompet gitu ya, atau petasan begitu, atau justru sudah ada beberapa penjajah yang menjajakan arang begitu ya Pak Arfan untuk barbekyuan. Karena banyak, ya kan, banyak masyarakat yang menghabiskan waktu dengan barbekyuan gitu di tahun baru di sebelum-sebelumnya. Oke, dan smart listeners, kita akan terus melanjutkan talk show kita ya seputar Zoom Out ini. Pak Arfan, di sesi sebelumnya saya bertanya nih, apa sih korelasinya gitu ya antara Zoom Out ini dengan happiness? Apakah dengan kita melakukan Zoom Out, kita sudah one step ahead untuk menuju kebahagiaan? Iya, terima kasih banyak Tasya ya. One step ahead iya, tapi masih jauh perjalanan. Oke. Jadi tidak selalu ya orang yang sudah zoom out kemudian mencapai happiness gitu. Itu perjalanannya masih panjang gitu. Tapi begini, dengan kita melakukan zoom out ini, maka yang muncul nanti adalah clarity. Oh. Yang muncul nanti adalah kejelasan. Mhm. Saya ini sudah berjalan dalam kebaikan atau belum? Saya ini sudah berjalan sesuai dengan personal mission statement saya atau belum? Mhm. Saya ini sudah on the track atau masih off the track? Mhm. Karena seringkali kita ketika kita menjadi pelaku itu kita kurang sadar gitu. Apa yang sedang kita lakukan tuh kita seringkali nggak sadar. Kenapa kita nggak sadar? Karena kita nggak melihat. Jadi kemampuan kita melihat itu akan berkurang ketika kita sedang melakukan sesuatu. Itu kemampuan melihat kita tuh berkurang. Ya. Kita kan baru menyadari apa yang kita lakukan kan ketika misalnya kita di foto gitu ya. Kayaknya kita gayanya udah yang paling bagus sendiri gitu ya. Kemudian setelah jadi fotonya kan kita lihat kan. Baru kan kita tahu kan, gitu ya. Ini salah nih gaya begini nih gitu ya. Atau oh ini nih kurang cocok nih. Tangannya jangan di sini nih naruhnya gitu misalnya gitu ya. Kan baru ketahuan kan setelah difoto kan. Di foto kita lihat dari jauh kan. Iya. Gitu. Jadi itulah yang namanya zoom out gitu. Ketika kita bisa mengambil jarak. Jadi kata kuncinya itu adalah distance. Kita mengambil jarak dengan diri kita. Gitu ya. Dan ketika kita mengambil jarak dengan diri kita, maka diri kita itu akan kelihatan ada dua gitu. Menarik. Ya, jadi misalnya satu ketika saya sedang adu argumentasi dengan istri saya gitu. Ini contoh saja ya. Saya sedang adu argumentasi dengan istri saya, kemudian perdebatan semakin menghangat gitu ya. Masing-masing merasa benar gitu kan. Nggak ada yang mau ngalah gitu ya. Terus gitu, adu argumentasi cari cara untuk menjatuhkan argumen lawan. Kan seperti itu kan yang terjadi ketika kita sedang berdebat gitu. Tiba-tiba karena sudah saking memuncaknya, tiba-tiba istri saya menangis gitu. Bayangkan itu. Tiba-tiba istri saya menangis gitu dan tiba-tiba saya langsung, ya ini pasti ada yang salah nih kalau seperti ini kan. Nah, saya langsung pada saat itu bisa melakukan yang namanya zoom out. Oh. Ketika zoom out itu, maka saya melihat gitu. Jadi zoom out itu ada dua Arfan di situ. Pertama adalah Arfan yang sedang berantem sama istrinya. Yang kedua Arfan yang sedang menjadi pengamat dan melihat dari kejauhan apa yang sedang terjadi gitu. Dan kemudian saya melihat, ya, saya memperoleh pencerahan gitu ketika melakukan zoom out itu. Saya melihat bahwa, itu si Arfan ya gitu. Diri saya sendiri tuh, itu si Arfan ya. Oh dia lagi berantem sama istrinya itu. Terus istrinya menangis gitu. Katanya happiness, gitu kan? Iya kan? Katanya happiness. Kok kayak gini caranya ini nggak bener ini gitu.
Saya seketika itu juga, Tasya, mendapatkan sebuah pencerahan yang luar biasa. Oh, saya melakukan kesalahan. Itu. Ya, sehingga saya bisa buru-buru minta maaf. Minimal saya buru-buru kunci mulut. Oh, ini udah nggak bener nih. Ini udah keluar dari jalur nih. Katanya happiness kok kayak begini gitu. Ini nggak bener ini. Tuh. Jadi minimal saya kunci mulut, ya, atau bahkan saya sampai menenangkan istri saya dan saya minta maaf gitu. Bahwa saya sudah mengeluarkan mungkin kata-kata yang tidak sepantasnya saya keluarkan gitu. Nah, itu kan sebuah pencerahan yang luar biasa. Benar. Kalau saya tidak melakukan zoom out, apa yang akan terjadi? Akan terus, bahkan Terus gitu. menyakitkan. Iya, terus saja. Kenapa? Yang namanya orang yang lagi berdebat itu selalu merasa benar gitu. Benar. Walaupun belum tentu benar, mungkin cuma benar sekian persen. Ya, tapi sayangnya ketika kita sedang terlibat dalam sebuah perdebatan yang hangat, kita selalu merasa benar dan kita ingin argumen orang lain tuh bisa kita patahkan gitu loh. Nah, itu kan nggak sehat gitu sebetulnya. Tapi ketika saya menjadi pemain kan saya nggak bisa ngelihat itu. Saya cuma melihat diri saya sebagai orang yang sedang mempertahankan argumen di depan lawan bicara saya. Tapi ketika zoom out, nah itu ada dua Arfan. Arfan yang sebagai pelaku dan Arfan yang sebagai pengamat. Tentunya Arfan yang sebagai pengamat karena dia bisa melihat dari kejauhan. Ya, dia bisa melihat, oh itu ada si Arfan tuh sama istrinya tuh gitu. Dia bisa melihat dari kejauhan, sehingga dia menjadi lebih punya big picture, punya perspektif yang luas, itu satu. Yang kedua, tidak terlibat secara emosional. Jadi masih pakai rasio. Arfan yang jadi pengamat itu masih pakai rasio. Arfan yang jadi pelaku itu nggak pakai rasio, cuma pakai perasaan. Yang jadi pengamat dia bisa lihat secara tenang gitu, dari jauh. Sehingga dia bisa bilang, ini nggak pantas nih, katanya happiness kok kayak gini gitu. Itu intinya yang namanya zoom out itu. Baik. Kemampuan ini Pak Arfan tergantung apa ya? Karena kan setiap orang ini tentu berbeda begitu ya. Apalagi kalau misalnya kita ngomong perempuan begitu kan, ini didominasi oleh emosi. Bagaimana para kaum hawani untuk bisa zoom out terhadap dirinya? Iya, terima kasih banyak Tasya ya. Ini bukan soal kemampuan. Ini bukan soal gender juga. Ini soal latihan. Oke, baik. Jadi kita itu harus selalu berlatih, Tasya. Harus selalu latihan gitu. Jadi ketika kita mengalami sebuah masalah yang rumit, kita harus selalu punya kemampuan untuk lihat dari jauh. Serumit apa sih masalah ini? Jangan-jangan yang rumit cuma situasinya. Bukan masalahnya. Itulah yang disebut dengan istilah situasi problematis. Jangan-jangan situasinya saja yang problematis, tapi masalahnya sebetulnya sederhana. Itu. Saya juga merasakan seperti itu gitu ya. Ketika berantem sama istri saya merasa kok masalahnya rumit banget ya. Ternyata kalau dilihat dari jauh, kok nggak rumit. Yang rumit itu adalah petatah petitihnya gitu. Situasinya yang rumit, tapi bukan masalahnya. Masalahnya is very clear ketika kita lihat dari kejauhan gitu. Jadi ini bukan masalah pria atau wanita, tapi ini masalah latihan. Dan setiap orang sesungguhnya kalau kita tahu konsep ini, kita bisa berlatih gitu. Kalau kita tahu konsep ini, kita bisa berlatih. Misal nih, contoh nih ya. Kalau Tasya ingin tahu apakah talk show kita ini bagus atau enggak, inspiratif apa enggak bagi pendengar, caranya gimana? Saya tonton lagi dan saya memposisikan diri sebagai pendengar. Yes! Lagi, jadi selesai ini nanti nih, kan kita tayang di YouTube nih. Nah, coba Tasya lakukan zoom out. Caranya gimana? Nonton YouTube ini, coba lihat. Nah, Tasya akan melihat ada dua Tasya di situ. Tasya yang sedang menonton dan Tasya yang sedang menjadi host. Ya. Nah, nanti Tasya bisa lihat, oh, ini mestinya nih tadi nih nanyanya bukan gini nih. Oh, ini tadi Pak Arfan ngomong gini nih, mestinya kalau saya tembak di sini nih, ini akan bisa dalam nih diskusinya nih. Ini bisa lebih dig deeper gitu ya, menggali lebih dalam nih. Tadi kok saya lupa ya, mestinya saya ngomong gitu tuh. Oh, kalau gitu lain kali kalau saya muncul sesuatu di kepala saya akan langsung catat dulu di kertas supaya nanti saya nggak lupa. Begitu Pak Arfan selesai, saya akan langsung tembak perdalam di area yang tadi itu. Itu kan jadi lebih clear ya? Ya, dan itu keahlian yang selalu saya latih itu. Caranya gimana? Saya sendiri, jangankan hostnya ya Tasya ya. Saya sendiri setiap selesai talk show, saya tonton lagi.
Makanya istri saya suka bingung gitu. Ngapain sih nonton nonton siaran sendiri gitu? Ngapain sih nonton talk show sendiri? Saya setel TV itu saya cari YouTube, saya puter video saya gitu. Kemudian saya tonton, saya dengerin lagi. Seolah-olah saya belum pernah denger itu. Sehingga saya bisa menilai, oh tadi ini saya ngomongnya kecepatan nih. Oh ini saya nggak memperdalam, ini kurang contoh nih. Mestinya tadi ada contoh nih di sini nih. Supaya lebih gampang dimengerti oleh audiens. Nah saya sendiri mendapatkan itu ketika saya menjadi pengamat gitu. Jadi Baik, ini latihan, it is a matter of practice. And baik. practice makes perfect gitu. Practice makes perfect. Oke, baik. Pak Arfan, kita jeda dulu sejenak. Mungkin ini sudah ada beberapa pendengar yang bergabung bersama dengan kami. Salah satunya Pak Alek, Pak Arfan. Salam hadir dari Pontianak. Katanya cuaca berawan di sana. Selamat menyongsong tahun baru 2024. Tinggal 2 hari lagi katanya. Semakin semangat katanya Pak Alek, Pak Arfan. Ya. Ini Oke. pendengar setia kita nih Pak Alex nih. Baik, ini juga sudah ada beberapa pesan yang masuk kepada kami, tapi kita jeda dulu ya Pak Arfan ya, untuk satu sesi terakhir sebelum nanti terpotong. Tapi satu pertanyaan saya sebelum kita jeda gitu Pak Arfan, gimana kita bisa stay objektif? Dan ada nggak sih indikator kita untuk bisa tetap objektif itu indikatornya apa? Kalau kita begini apakah itu namanya kita objektif atau gimana Pak Arfan untuk kita bisa tetap objektif itu tadi? Siap. Boleh dibahas di sesi selanjutnya, sesi terakhir Smart Listeners. Masih kami tunggu atensi dari Anda. Silakan sampaikan di 0812 11 12 959. Sekali lagi 0812 11 12 959. Kami tunggu satu sesi terakhir. Silahkan dimanfaatkan. Smart Listeners sudah sampai di sesi yang terakhir. Pastikan Anda bergabung bersama dengan kami ya dalam program Smart Happiness. Di kesempatan kali ini topik Zoom Out masih menjadi topik kami. Yang pastinya ini bisa membuat Anda tercerahkan begitu ya. Dan Smart Listeners pastikan juga Anda bertanya ataupun berkomentar. Silahkan kirimkan ke 0812 11 12 959. Pak Arfan, sebelum kita bahas bagaimana atau apakah indikasinya kita ini sudah objektif atau belum, boleh ya saya bacakan satu pesan ini dari Smart Listeners, Pak Arfan, yang Silakan. bertanya. Ini dari Ibu Nai di Surabaya, Pak Arfan. Selamat pagi, Pak Arfan, katanya. Saya sedang tersesat, bukan keluar nyari arah benar, saya melanjutkan kesesatan saya, katanya. Padahal saya sudah zoom out, tapi teman saya mengajak tersesat lagi. Solusinya bagaimana, Pak? Dan ini, oh iya, ini saya terjebak HTS atau hubungan tanpa status, Pak Arfan. Terima kasih. Dan ini juga karena sama dengan yang diutarakan oleh Ibu Ina yang mengatakan, Pak Arfan, saya sudah berkali-kali zoom out tapi masih terjebak dalam hubungan yang menurut orang-orang toksik. Bagaimana caranya agar terlepas ya, Pak? Karena saya akhirnya kembali lagi. Dua pertanyaan yang sama, Pak Arfan, silakan. Bu Nai dan Bu Ina. Ini namanya mirip ya, Nai dan Ina, INA. Pertanyaannya juga mirip begitu ya, Pak? Ya, masalahnya juga mirip ya. Jadi dua-duanya ini toxic relationship ya. Ada yang juga HTS, hubungan tanpa status. Melakukan zoom out sudah, ya berarti udah bagus. Berarti ini bukan masalah zoom outnya. Zoom out itu membuat Anda mempunyai clarity. Ketika tadi Anda mengatakan bahwa ini hubungan tanpa status, berarti Anda sudah punya apa? Clarity. Anda sudah bisa mendefinisikan masalahnya, itu bagus. Ini toxic relationship, kata Ibu Ina. Bagus, berarti dia sudah bisa mendefinisikan ini toxic. Berarti udah tahu. Jadi udah bukan masalah zoom out lagi. Jadi zoom out itu adalah kompasnya gitu, memberitahu pada kita mengenai apa yang sedang terjadi, di mana posisi kita, apa status dari hubungan ini, itu dengan zoom out gitu. Nah, bahwa kemudian Anda sudah zoom out tapi kemudian tersesat lagi, karena Anda membiarkan diri Anda tersesat. Wong udah tahu tersesat kok dibiarkan, iya nggak? Udah tahu di jalan yang salah gitu. Kemudian, ya udah deh nggak apa-apa, ikutin lagi. Kenapa? Karena tidak mampu melawan godaan. Jadi itu bukan masalah zoom in, zoom out, tapi masalah self-control. Masalah self-control, masalah kendali diri, masalah independent will, kehendak bebas. Anda tidak mampu melakukan sesuatu yang disebut dengan kehendak bebas itu, gitu. Sehingga Anda ya tersesat terus, gitu. Zoom out-nya udah bener. Nggak perlu zoom out lagi, udah cukup itu. Karena Anda sudah mendapatkan clarity tadi, kejelasan. Apa masalahnya. Dan Anda bahkan bisa mendefinisikan, ini hubungan tanpa status.
Mhm. Bu Ina ini toxic relationship, udah bagus itu. Jadi ini masalah self control, masalah independent will gitu, Tasya. Baik, semoga menjawab Ibu Ina dan juga Ibu Nai dari Surabaya yang sudah bergabung bersama dengan kami. Pak Arfan, ini ada lagi pesan begitu ya yang masuk di WhatsApp kami dari Bapak Iki. Sebentar, saya buka dulu. Dari Bapak Iki yang bertanya, bagaimana Pak Arfan caranya untuk slow down bagi karyawan unicorn yang sibuknya luar biasa? Silakan Pak Arfan. Slowdown itu hanya mungkin dilakukan kalau Anda menganggap itu penting. Hmm, Itu aja. Kalau Anda nggak menganggap itu penting, ya memang nggak ada waktu. Kalau dicari waktunya, ya memang nggak ada waktu. Sekarang gini deh, eh, bagi Tasya, sholat itu penting nggak? penting. Ada nggak ada waktu dicari kan? Iya. Jadi Tasya tetap sholat walaupun sibuk sekali kan? Karena penting. Hmm. Bagi Tasya, makan itu penting nggak? Makan penting. Makan penting. Karena itu akan selalu dicari waktu kan? Ya. Nggak ada waktu, oke. Dicari waktu. Jadi bukan bukan having time, tapi making time. Hmm. Itu bedanya. Ya, kalau kita mau saya mempunyai waktu nggak? Ya nggak punya ada waktu, nggak pernah ada waktu. Kalau having time konsepnya. Hmm. Tapi konsepnya bukan having time, tapi making time. Saya membuat waktu, kenapa? Karena ini penting gitu. Termasuk slow down itu, makanya masa sih ada orang sesibuk apapun kan dia akan tidur kan. Nah, Hmm. sebelum tidur jangan langsung tidur gitu. Ya, slow down dulu. Misalnya Anda mau tidur jam berapa? Jam 9, jam 10 lah katakanlah. Anda mau tidur jam 10. Ya 10 kurang 10, Anda slow down dulu, tarik napas, coba look back, lihat gitu. Lihat apa yang sudah terjadi hari ini. Kan begitu. Hmm. Ya, dan di akhir tahun ini ya cari waktu memang untuk slow down. Cari waktu untuk slow down, kemudian kita step back ya, kemudian kita walk away tadi itu. Hmm. Itu penting sekali. Baik, semoga menjawab Bapak. Kemudian satu lagi ya Pak Arfan ya. Ini dari Ibu Gracia di Jakarta yang bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi Pak Arfan. Tepat tidak kalau zoom out lewat komentar orang lain? Silakan. Yes, salah satu cara zoom out adalah menggunakan komentar orang lain. Hmm. Gitu. Itu salah satu caranya saja gitu. Menggunakan komentar orang lain. Lihat apa yang dikatakan orang tentang saya gitu. Hmm. Ya. Tetapi kalau menggunakan komentar orang lain itu kita juga harus ingat ya bahwa orang itu seringkali menggunakan katanya tuh kurang tepat gitu. Hmm. Yang membuat kita mungkin merasa kurang nyaman gitu lah. Anda udah harus siap itu. Ya. Lebih enak sebetulnya kalau Anda menggunakan perspektif Anda sendiri. Hmm. Lihat jauh gitu. Itu akan proses penyadarannya tuh akan lebih enak lah gitu. Lebih nyaman lah karena kita melihat sendiri. Oh iya ya. Dan kita benar-benar tahu niat kita. Ah, Niatnya pasti karena kebaikan kan? ya, ya. Ya, misalnya Tasya setelah talk show ini kemudian lihat lagi di YouTube ya. Hmm. Lihat lagi di YouTube kemudian Tasya bilang, "Oh iya ya, tadi mestinya begini ya. Oh iya, ternyata saya penggaliannya kurang nih. Ternyata saya kurang tajam nih dalam bertanya gitu sehingga tidak bisa menggali harta karun yang ada dalam diri si narasumber." Hmm. Hmm. Pertanyaannya, lebih enak Tasya sadar sendiri atau orang lain yang ngomong? Tasya, kamu kurang gini tadi. Kok kamu ngomongnya begini? Menurut Tasya lebih enak mana? Lebih enak sadar sendiri sih Pak. Jadi langsung auto ngerubah begitu kan. Kalau sadar sendiri itu penyadaran itu datang dari dalam gitu. Oh iya. Dan satu lagi niatnya pasti baik. Ya. Saya menyadari bahwa niat Tasya ketika nonton YouTube dan sebagainya itu mencari apa yang Tasya bisa tingkatkan lagi itu pasti niatnya baik. Nah, Ya. kalau orang lain yang ngomong seringkali itu mental sama kita karena kita sering mempertanyakan niat baik orang itu. Hmm. Apalagi dia ngomongnya di meeting lagi. Ada seorang rekan Tasya di Smart FM ngomong di meeting sama Mbak Vivi gitu. Ya ada Mbak Vivi, ada Mas gitu. Kemudian dia bilang, si Tasya itu kemarin talk show-nya begini-gini nih, dia kurang tajam dia menggali. Apa yang terjadi? Kemudian kita mempertanyakan niat baik orang itu kan. Ya.
Niat kamu apa? Kamu pengen ngejatoin saya di depan Mhm, mhm, manajemen, kan begitu. mhm, 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 mhm. Gitu. Jadi sebetulnya itu sebuah cara zoom out juga gitu ya, mendengarkan komentar orang lain, mendengarkan komentar dari pendengar, melihat apa kata orang yang udah lama nggak ketemu kita, misalnya Mhm. teman lama, teman kuliah udah lama nggak ketemu kita, begitu dia ketemu, yang dia tanya tuh apa, yang dia lihat dari kita tuh apa, gitu. Oke. Ya, itu juga sebuah cara untuk zoom out, tetapi akan lebih bagus kalau zoom out itu kita lakukan sendiri. Hmm. Karena kesadarannya itu akan benar-benar full dan kemudian kita tidak mempertanyakan niat baik kita. Ya. Tapi kalau orang lain yang ngomong, kita pasti mempertanyakan niat baiknya. Ini benar-benar mau ngasih saran atau pengen ngejatoin saya nih? Nah, gitu kira-kira. Tasya. Oke, baik Pak Afan. Nggak terasa kurang lebih 2 menit lagi begitu ya. Mungkin boleh dijelaskan bagaimana caranya kita stay objektif sekaligus mungkin sebagai penutup di kesempatan kali ini. Silakan. Ya, justru dengan zoom out itu kita jadi objektif. Hmm. Kalau kita jadi pemain, itu kita tidak pernah objektif. Karena kebutuhan dari seorang pemain itu adalah survival. Hmm. Insting dari seorang pemain itu adalah survival dia. Kayak saya lagi berantem sama istri saya, yang paling penting apa? Menang. Menang, ya udah itu. Mhm. Jadi instingnya itu adalah survival. Ketika orang instingnya survival, dia akan hanya berusaha menyelamatkan diri. Dan dia tidak akan pernah bisa objektif. Oke. Gak akan pernah bisa mengatakan, si Arfan itu yang salah gitu. Ngomong sendiri, si Arfan itu yang salah gitu. Gak akan pernah. Ya, subjektif. Yang penting saya menang. Nah, karena itu, zoom out ini justru adalah sebuah cara untuk objektif melihat masalah. Karena Mhm. kita bisa melihat diri kita sendiri, memahami apa yang sedang kita lakukan. Apakah kita benar atau salah dari kacamata orang lain gitu. Dan orang lain itu sesungguhnya tidak lain tidak bukan adalah kita sendiri gitu. Nah, indikatornya apa? Ya, kalau dalam hidup kita tentu saja kita harus melihat nih. Ada 4 dimensi, ya, yaitu dimensi fisik. Apakah kita tahun ini lebih sehat dari tahun lalu, gitu Mhm. ya? Dimensi spiritual, apakah hati kita selalu damai tahun ini, atau mungkin hati kita seringkali bergejolak, nggak karu-karuan? Mhm. Dimensi mental, kita lebih pinter nggak tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu? Dari dimensi sosial emosional, apakah hubungan-hubungan kita dengan orang-orang yang penting dalam hidup kita menjadi lebih berkualitas? Itu pertanyaan yang harus Anda jawab dan gunakan itu sebagai indikator. Apakah 2023 ini Anda sudah jalan on the track sesuai dengan mimpi Anda? Itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Arfan sudah berbagi bersama dengan kami. Insight-nya semoga bisa menginspirasi smart listeners, apalagi untuk membuat resolusi dan juga untuk zoom out kembali menyongsong 2024 dengan lebih baik lagi. Kita harus tutup ya. Terima kasih juga smart listeners untuk Anda bergabung bersama dengan kami di kesempatan kali ini. Akhir kata, saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. Smart happiness. And If if you you wanna be want to be happy happy now. now.